Ini adalah ikan gabus. Ikan yang kaya manfaat, harganya mahal, dan banyak dicari. Namun, tahukah Anda, ada tantangan besar dalam menjalankan budidaya ikan gabus? Pemijahan menjadi salah satu tantangannya. Yuk, cari tahu lebih jauh tentang pemijahan ikan gabus. Simak video kami hingga selesai. Peluang budidaya ikan air tawar di Indonesia masih terbuka lebar, khususnya untuk ikan gabus. Permintaan dan kebutuhan ikan gabus, baik pasar lokal maupun luar negeri, meningkat seiring dengan bertambahnya nilai produksi budidaya ikan gabus tiap tahunnya. Mengutip data statistik FAO, pada tahun 2000 disebutkan bahwa jumlah produksi ikan gabus hasil budidaya pada tahun 2003 sebesar kurang lebih 5.000 ton. Kemudian meningkat 11.000 ton pada tahun 2004. Namun hasil tangkapan ikan gabus pada tahun 2003 sebanyak 7.327 ton dan pada tahun 2004 turut meningkat menjadi sebesar kurang lebih 16.000 ton. Dari data tersebut dapat terlihat besarnya peluang dalam budidaya ikan gabus. Ikan gabus adalah salah satu komoditas ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi. Meski potensial, peternak ikan gabus menghadapi beragam kendala. Salah satunya pemijahan untuk memperoleh benih. Hal ini karena pemijahan ikan gabus musiman, yakni hanya sekali setahun dan hanya pada musim hujan. Dampaknya, waktu penyediaan benih sangat singkat. Ikan gabus adalah jenis ikan yang hidup di perairan tawar di seluruh Indonesia. Ikan gabus sering ditemukan di perairan umum yang aliran airnya tenang baik rawa, danau, telaga, maupun lainnya. Di masa awal penyebarannya, ikan gabus hanya tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Namun, seiring berjalannya waktu, ikan gabus banyak diperkenalkan ke wilayah Indonesia Timur, sehingga di berbagai negara sebutannya berbeda. Kepala ikan gabus berukuran agak besar dan agak gepeng, mirip dengan kepala ular, sehingga disebut pula dengan snakehead. Tubuh ikan gabus bulat, gilik, dan memanjang mirip dengan torpedo. Ikan gabus banyak dicari, salah satunya karena menurut beberapa studi, ikan gabus memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan jenis ikan konsumsi lainnya. Ikan gabus memiliki kandungan protein sekitar 25,5%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan kadar protein dari ikan mas, bandeng, kakap, dan ikan sarden. Ikan gabus juga terkenal akan kandungan albuminnya, yakni protein di plasma darah yang fungsinya menjaga cairan dalam darah tidak bocor ke jaringan lain. Protein ini juga membantu membawa berbagai zat ke seluruh tubuh, seperti hormon, vitamin, dan enzim. Di balik manfaat dan popularitas ikan gabus, ternyata membudidayakannya tak semudah yang dipikirkan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah proses pemijahannya. Banyak dari pembudidaya yang mengeluhkan tentang pemijahan ikan gabus. Inilah salah satu faktor yang membuat harga gabus cukup tinggi di pasaran. Namun, kini ada beberapa teknik untuk solusi dalam pemijahan. Melalui proses domestikasi dan penerapan teknologi pemijahan dengan menggunakan hormon, ikan gabus dapat memijah secara semi-alami, sehingga dapat mempercepat proses pematangan gonad dan proses ovulasi dengan tingkat keberhasilan pemijahan yang lebih tinggi. Kegiatan pembenihan ikan gabus memang relatif masih langka dan belum banyak dilakukan di masyarakat. Hal ini disebabkan minimnya informasi mengenai teknologi pembenihan ikan gabus. Pembudidaya ikan gabus ada di Kalimantan, di Sumatera, dan Pulau Jawa. Secara alami, gabus dapat memijah secara alami pada musim hujan, dan ketersediaan benih ikan gabus pada musim ini relatif banyak. Dalam rangka menunjang produksi ikan gabus, ketersediaan benih amat diperlukan, baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta kesinambungannya.
Pembenihan menjadi sangat penting, mengingat benih yang berkualitas akan menghasilkan kualitas ikan yang baik untuk dijadikan induk maupun ikan konsumsi. Umumnya, induk gabus yang telah matang gonat adalah ukuran 150 mm hingga 185 mm dengan bobot berat sekitar 150 hingga 200 gram per ekornya atau berumur 10 hingga 12 bulan. Ciri-ciri visual pada ikan gabus yang sudah matang gonat adalah induk jantan yang matang ditandai dengan adanya titik pada lubang kelamin yang agak kemerahan dan apabila ditekan keluar cairan bening. Induk betina yang matang gonat ditandai dengan bagian perut membesar, lembek, dan lubang kelamin kemerah-merahan. Bila diurut akan keluar telur. Masuk teknik pemijahan ikan gabus dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemijahan ikan gabus secara alami. Pemijahan secara alami biasanya terjadi pada musim hujan. Hal itu dapat dilakukan dalam kolam tanah, bak beton, atau fiberglass. Kolam diberi eceng gondok untuk tempat menempel telur gabus seperti habitat di alam dan diberi potongan pipa untuk tempat bersembunyi ikan gabus. Dengan kolam berukuran 4 meter x 10 meter x 0,8 meter bisa dipelihara 10 ekor induk dengan perbandingan jantan dan betina 1:1. Induk-induk gabus dibiarkan memijah secara alamiah dan bertelur. Pemberian pelet pada pagi dan sore hari secukupnya. Perilaku pemijahan ditandai induk jantan bergerak mendekati dan mengelilingi induk betina sebagai tanda mulai terjadi ovulasi. Saat terjadi pemijahan, induk jantan melengkungkan tubuh pada tubuh induk betina. Kemudian induk betina akan mengeluarkan telur diikuti induk jantan mengeluarkan sperma untuk membuahi telur. Telur-telur yang mengandung lemak akan mengapung dan menempel pada eceng gondok. Setelah pemijahan selesai, maka kedua induk ikan gabus akan menjaga telur dengan cara bergerak berputar di bawah permukaan air. Ikan gabus bersifat partial spawning, yaitu memijah sebagian di mana seluruh telur tidak dikeluarkan semua, sehingga induk ikan akan memijah hingga 2 atau 3 kali dengan interval waktu yang tidak menentu. Satu ekor induk betina bisa menghasilkan telur 10 hingga 11.000 butir. Pemanenan telur sendiri dapat dilakukan dengan sekop net halus dan telur siap untuk ditetaskan dalam wadah terkontrol. Telur yang telah dibuahi berwarna bening, sedangkan telur yang tidak dibuahi berwarna putih. Yang kedua, pemijahan buatan ikan gabus. Penerapan teknologi pemijahan pada ikan gabus dengan menggunakan hormon dapat mempercepat proses pematangan gonat dengan tingkat keberhasilan pemijahan yang lebih tinggi. Dalam proses ini, Anda perlu menyiapkan berbagai alat dan bahan yang akan digunakan terlebih dahulu sebelum memindahkan induk yang akan disuntik. Peralatan yang dibutuhkan diantaranya adalah timbangan analitik, kalkulator, kain, alat spuit suntik, aquades, dan hormon ovaprim. Induk yang akan disuntik terlebih dahulu diukur bobotnya untuk menghitung kebutuhan hormon yang sesuai dengan dosisnya. Penyuntikan induk betina dan jantan dilakukan secara bersamaan. Penyuntikan dilakukan pada bagian punggung dengan kemiringan jarum suntik 30 hingga 40 derajat dan dimasukkan sedalam 1,5 cm. Dosis ovarim sendiri yang digunakan untuk pemijahan buatan ikan gabus adalah 0,4 ml per kilogram. Namun, Anda juga dapat menggunakan dosis lain. Rata-rata dosis penyuntikan 0,2 ml per kilogram untuk bobot induk dengan rata-rata 100 hingga 200 gram. Naik menjadi 0,4 ml per kilogram untuk bobot induk rata-rata 300 hingga 400 gram ke atas. Setelah disuntik, induk jantan dan betina dikembalikan ke dalam satu wadah dengan perbandingan 1:1.
Wadah kemudian dapat ditutup dengan waring atau triplek agar ikan tidak melompat saat proses pemijahan. Tempat pemijahan dapat dibuat minim cahaya untuk membuat ikan gabus lebih mudah memijah. Biasanya ikan gabus membutuhkan waktu kurang lebih 24 jam untuk memijah. Sebagai pelindung, sediakan tumbuhan air seperti eceng gondok dan ditebar di permukaan. Setelah 24 hingga 26 jam, telur yang dibuahi akan menetas dan anakannya biasa berkumpul di dasar mendekati induk-induknya. Penetasan telur dapat dilakukan di kolam induk. Setelah telur menetas, indukan dipindahkan ke kolam pemeliharaan induk. Kepadatan benih gabus di dalam kolam adalah sekitar 30 ekor per liter air. Lama pemeliharaan larva di dalam kolam sebagai pendederan pertama akan berlangsung selama 1 hingga 2 bulan. Pakan yang disuplai dari luar berupa cacing sutra, sedangkan pada umur 2 minggu akan dihasilkan benih seukuran 1 hingga 2 cm. 2 minggu berikutnya, larva yang sudah menjadi burayak sekitar 3 hingga 4 cm dan itu diberi pakan cacing sutra dan dilatih pakan dengan pelet halus. Berikut tadi adalah 2 teknik dalam pemijahan ikan gabus. Jika ingin memperoleh informasi lebih detail, Anda bisa membeli buku panduan ataupun berkunjung ke pembudidaya ikan gabus secara langsung untuk mendengarkan langsung suka duka dalam membudidayakan ikan gabus. Semoga video kami menginspirasi.